Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Nama saya Royan. Saya dari kelas 10 Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya ingin bercerita tentang berdirinya Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara dan menjadi ikonnya Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat atau juga dikenal sebagai Masjid Mahligai Minang adalah salah satu masjid terbesar di Indonesia yang terletak di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Masjid yang pembangunannya masih dalam tahap pengerjaan ini merupakan masjid terbesar di Sumatera Barat. Pembangunan masjid ini dimulai dengan peletakan batu pertama pada 21 Desember 2007 oleh Gubernur Sumatera Barat saat itu, Gumawan Fauzi. Pengerjaannya dilakukan dalam beberapa tahap yang terkendala karena hanya mengandalkan dana APBD Sumatera Barat. Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan masjid ini dilakukan pada 21 Desember 2007 oleh Gubernur Gumawan Fauzi. Menurut rencana, masjid ini akan memiliki 3 lantai yang diperkirakan dapat menampung sekitar 2.000 jamaah, yakni sekitar 15.000 jamaah di lantai dasar dan selebihnya di lantai 2 dan 3. Masjid ini dibangun di lahan seluas sekitar 40.000 meter persegi dengan luas pembangunan utama kurang dari setengah luas lahan tersebut, yakni sekitar 18.000 meter persegi. Sehingga menyisakan halaman yang luas. Di halaman tersebut akan dibuat pelataran, tempat parkir, taman, dan tempat evakuasi bila terjadi tsunami atau shelter. Pengerjaan pembangunan masjid ini dilakukan oleh PT Total Bangunan Persada dalam beberapa tahap. 3 tahap pertama telah selesai dikerjakan, mulai dari pekerjaan persiapan, pengurukan tanah, dan pemasangan struktur bangunan. Kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan ruang sholat dan tempat wudhu, hingga pemasangan keramik pada lantai dan ukiran sekaligus kaligrafi pada dinding bagian luar. 3 tahap pembangunan tersebut masing-masing menghabiskan biaya sekitar 103,871 miliar 2008 dan 2009, 15 miliar tahun 2010 dan 31 miliar 2011. Sejak tahun 2012, pelaksanaan pembangunan masjid ini dilakukan dengan sistem tahun jamak. Pada pertengahan tahun 2012, pengerjaan pembangunan telah memasuki tahap keempat. Pada tahap tersebut telah dikucurkan anggaran sebesar 25,5 miliar untuk menyelesaikan pengerjaan shelter dan tempat parkir. Selanjutnya, pada tahun 2013 dilanjutkan dengan pembangunan landscape dan pemasangan kubah. Pada tahun 2014 dibangun 4 menara masing-masing setinggi 100 meter. Sementara itu, biaya pengerjaan pembangunan masjid yang diperkirakan membutuhkan biaya mencapai 500 miliar lebih ini hingga saat ini seluruhnya diambil dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan bantuan dari pihak lain belum mengalir. Kerajaan Arab Saudi pernah mengirim bantuan sebesar 500 miliar, namun karena terjadi gempa bumi pada tahun 2009, bantuan itu kemudian dipergunakan untuk keperluan rehabilitas dan rekonstruksi di Sumatera Barat. Arsitektur masjid ini merupakan hasil rancangan Rizal Muslimin, pemenang sayembara desain Masjid Raya Sumatera Barat yang diikuti oleh 323 arsitek dari berbagai negara. Pada tahun 2007,
pada tahun 2007. Secara umum, arsitektur masjid ini mengikuti tipologi arsitektur Minangkabau dengan ciri bangunan berbentuk gonjong hingga pembangunan ukiran Minang sekaligus kaligrafi pada dinding bagian luar. Selain itu, arsitektur masjid ini juga menggambarkan kejadian peletakan batu Hajar Aswad dengan menggunakan kain yang dibawa oleh 4 orang perwakilan suku di kota Mekah pada setiap sudutnya. Rizal Muslimin merupakan dosen senior arsitektur di Universitas of Sweden. Dikutip dari laman Sweden Edu AU, Rizal merupakan dosen senior di Fakultas of Architecture, Design and Planning. Ia memperoleh gelar PhD di bidang Design and Competition dari Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat. Minat penelitian Rizal berpusat pada persimpangan antara kerajinan arsitektur dan desain komputasi. Masjid ini berdiri atas perkasa 3 orang pemuka masyarakat, yakni Angku Gepu, Angku Syekh Haji Umar, dan Angku Syekh Kaplo Koto. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old